Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadani anillahi wa ifdalihi. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada dalam Allah. Kita sedang berada dari yang berkah. Mari kita sama-sama isi dengan ibadah di antaranya yaitu ibadah thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Kita lakukan kajian tafsir Jalalain kita sampai di surah Al-Maidah ayatnya 49. Masuk 49. Masuk 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Dan hendaklah engkau memberi hukum antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tatabi ahwa'ahum, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Banyak orang yang berfatwa tapi ngikut pesanan. Itu namanya ittiba'u ahwa'ihim, mengikuti hawa nafsu yang minta fatwa. Ya, apa adanya begini ya begini, resikonya apa kita nyampaikan yang ada di dalam kitab suci. Wala tatabi ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka, maka hati-hatilah terhadap mereka agar mereka tidak memfitnahmu atau yudilluka, tidak menyesatkanmu an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Jadi fitnah, mereka itu akan menjadi fitnah, menghendaki sesuatu atau menghukumi sesuatu, nanti kau kasih hukum tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Jadi fitnah nanti, tak usah, jangan karena ini dan itu, pokoknya ini nasnya demikian, hukumnya demikian. Itu. Jangan karena takut, karena intimidasi, karena jabatan, karena duit, akhirnya fatwanya berubah. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim. Kalau mereka berpaling anil hukmil munzal wa aradu ghairahu, kalau mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan, tak mau
Contoh tentang masalah hukum rajam bagi wanita atau laki-laki yang sudah berumah tangga berzina. Mereka tak mau, itu namanya fa'in tawallau. Kalau mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci dan mereka menginginkan selain hukum tersebut, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hanya menghendaki untuk memberi musibah kepada mereka bil uqubah fid dunya, yaitu dengan memberi siksaan di dunia ini. Di dunia pun dia kena siksa. Orang yang mempermainkan ayat-ayat suci, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Jangan main-main. Kontan ayusibahum bil uqubah fid dunya. Biba'di dzunubihim, disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sebagian aja tuh, bukan semuanya. Sebagian dosa-dosa mereka itu berhak untuk menyebabkan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Wa min at-tawalli wa yujaziyahum ala jami'iha bil ukhra. Jadi di antara siksa Allah yang Allah akan turunkan di dunia ini, yaitu siksa disebabkan orang berpaling daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian untuk amal-amal yang lain, maka Allah akan balas nanti di akhirat. Tengok aja, mesti orang-orang yang tidak mau dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi hukum dengan hukum yang Allah turunkan, itu mesti dia kena bencana di dunia ini. Macam-macam permasalahan akan didapatkan. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Karena sesungguhnya banyak dari manusia itu sungguh orang-orang yang fasik. Jadi manusia itu justru banyak yang fasik. Nah, banyaknya mulai zaman dulu. Yang fasik dengan yang soleh banyak mana? Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, kata Allah. Sesungguhnya banyak daripada manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Afahumul jahiliyati yabghun. Apakah kalian menghendaki hukum jahiliyah? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Tak mau Al-Quran, tak mau hukum dari kitab suci, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yatlubuna bil mudahanah wal mail istawalau istimabu inkar. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Mereka itu tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah karena mudahanah. Mudahanah ini istilahnya cari aman karena dunia. Karena tujuan-tujuan dunia, akhirnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dilenturkan, tidak digunakan. Mudahanah. Kenapa harus gitu? Ini hukum Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapakah yang lebih bagus hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Tak ada satupun undang-undang di dunia ini yang lebih bagus daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena ketidakberanian, akhirnya ini kalau dipasang kita kena sendiri nih. Nah, karena pasang hukum potong tangan, siapa yang kena? Nanti yang salah yang ketok palu yang kena potong tangannya. Dia tetapkan hukum potong tangan, dia korupsi. Nah, nanti tak bisa ketok palu lagi. Gimana? Nak tetapkan apa sekarang? Hukum rajam. Dia tetapkan sendiri, salah-salah melakukan sendiri. Akhirnya ketakutan. Akhirnya mudahana. Yang ringan-ringan, jangan yang itulah. Yang cari aman aja, cari aman. Nah, seperti itu. Ya istilahnya mau negara apapun silakan saja menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Negara komunis pun
Kalau dia memerintahkan hukum potong tangan silakan, tapi itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan perlu kalau secara negara kan harus ditetapkan secara undang-undang. Kalau tidak ya tidak bisa dipakai. Tapi kenapa tidak ditetapkan aja? Okay. Di negara-negara lain justru lebih hebat. Ya, yang korupsi masuk peti mati, selesai. Ya kan? Masya Allah. Takut orang nak korupsi. Aku tahu sekarang ini apa tidak. Korupsinya ratusan triliun, buat nyogok 10 triliun masih untung banyak. Merugikan orang banyak, orang seperti itu. Luar biasa. Hukum Allah tidak ditunaikan, ya akhirnya seperti itu, orang terlalu sewenang-wenang. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Jadi siapakah lagi yang lebih bagus hukumnya bagi suatu kaum yang beriman? Tak adalah pasti hukum Allah. Tidak ada lagi yang lebih hebat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani aulia. Aulia itu apa? Aulia itu orang yang dipasrahi urusan. Contoh, ini salah satu maknanya, wali Madinah. Nah, wali Mekah, siapa maksud amirnya, itunya, pemimpinnya di situ, dia yang dipasrai urusan di situ. Nah, jangan kau jadikan orang-orang Yahudi atau Nasrani sebagai walimu dalam skup besar ataupun skup kecil. Skup kecil aja jangan, apalagi skup besar. Jangan. Dan sebagian ada yang mengartikan dulu pernah terjadi perdebatan antara pemimpin dengan teman dekat. Oke lah kalau diartikan teman dekat aja tak boleh, apalagi pemimpin. Kita jadikan orang-orang Yahudi atau Nasrani teman, apa kita bilang bestie lah zaman sekarang ini, orang bilang bahasa kerennya itu. Teman akrab tuh lah. Tak boleh. Apa lagi nak gini kan? Pemimpin. Jangan kau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani wali-walimu. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka itu, sebagian dari mereka adalah wali-wali dari sebagian yang lain. Mereka itu sudah sama mereka. Kau tak usah bikin mereka, tak usah engkau ini justru menjadikan mereka awliya'mu. Mereka sudah sama mereka. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan wali mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dari sebagian kalian, maka dia ada termasuk daripada golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tak usah, masanya bukan masalah apa, kita digolongkan ke sana loh. Quran ini bukan dengan Quran. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu wali mereka, walinya dari kalian ini, maka sesungguhnya dia adalah termasuk bagian daripada Yahudi dan Nasrani. Macam tak ada orang Islam baik lagi. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk suatu kaum-kaum yang zalim. Zalim kenapa? Bimualatil kufar. Itu karena mereka telah menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia mereka.
Allah tak akan ngasih petunjuk. Siapa yang menjadikan mereka itu wali-wali, Allah tak ngasih hidayah sama mereka. Tambah terkeman, tambah tersesat, dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu imbasnya. Bukan Allah Ta'ala ngasih petunjuk, tapi sudah diwarning, kau jangan jadikan mereka itu auliamu, kau jadikan pula. Allah tak mau ngasih kalian hidayah. Kalau datang ngasih hidayah, ya macam mana? Hidup tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Apa lagi? Ini dah Quran. Wa may yatawallahum fa innahu minkum. Sudah jelas. Barang siapa yang menjadikan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali atau katakanlah pemimpin lah, atau katakanlah teman dekat lah, pokoknya orang yang istilahnya nih kita memasrahkan urusan kepada mereka. Itu teman dekat kan juga orang tempat curhat urusan kita juga kita curhatkan kepada mereka, saling membantu dan sebagainya. Kepada hal-hal yang sifatnya apa, urusan kita itu apa secara umum atau secara individu. Repotnya, ngerinya orang tersebut di bahasanya Allah Subhanahu wa taala fa innahu minhum. Maka sesungguhnya dia, orang tadi yang menjadikan mereka sebagai orang Yahudi dan sebagainya, itu termasuk golongan mereka. Apakah kalau mati macam mana? Mati macam mana coba? Udah jadikan mereka, ngagung-ngagungkan mereka, dukung mereka, menjadikan mereka aulia, habis itu mati. Ini golongan masih di golongan mereka, mati pula. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fasallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Dan kamu akan melihat orang-orang yang di hati mereka itu sakit, da'ul i'tiqad, ka Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay orang munafik. Orang-orang yang hatinya sakit, yaitu i'tiqadnya lemah, imannya lemah, seperti Abdullah bin Ubay. Engkau akan melihat orang-orang yang hatinya sakit, yang di dalam hatinya ada sakit, mereka cepat-cepat yusari'una fihim fi mualati, mereka cepat-cepat menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, cepat-cepat mereka jadikan sebagai wali-wali mereka. Cepat-cepat ya. Orang-orang yang hatinya sakit itu akan cepat menjadikan mereka sebagai wali-wali. Jadi orang yang hatinya sakit tadi nampak jadi orang yang suka menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai aulianya, itu orang yang hatinya sakit. Hatinya sakit. Contohnya yaitu Abdullah bin Ubay, suka dengan segala macam alasan lah, yang ini, yang itu, yang apalah, macam-macam. Oh ini lebih hebat lah, ini lebih inilah, macam-macam aja alasan. Sudah tidak ada alasan seperti itu namanya ngeles saja. Kau sejelas engkau sudah menjadikan mereka sebagai, ya katakanlah pemimpin lah, bahasa senangnya itu, ya pemimpin. Kau pilih mereka, kau ikut mereka, kau bela mereka. Jadi wali itu berarti saling membela. Jadi ada apa dia bela, ini dia bela, itu namanya antara sesama aulia. Saling mendukung, kau dukung mereka, kau bela mereka, kau angkat mereka. Kau pasrahkan urusanmu kepada mereka. Itu orang-orang seperti itu, orang yang hatinya sakit, ada sakitnya. Yaqulun nafsa an tusibana dairah. Mereka orang-orang yang hatinya sakit tadi mengatakan iktizar ini beralasan, kami takut kami nanti akan terkena dairah yaitu semacam apa kita bilang, masa-masa peceklik, itu masa-masa susah. Di dalam yaduru
biha ad-dahr alaina, bertahun, tidak 1 tahun atau bertahun-tahun nanti akan terkena penyakit susah. Wala yatimu amru Muhammadin fala yumiruna, dan kata dia nanti takut nanti kita ada, kalau nanti ada macam gini Muhammad belum bisa, bahasa gampangnya tuh gitu, Muhammad ini belum bisa, makanya kami menjadikan kalian ini sebagai wali-wali kami, pemimpin kami, tempat kami menyerahkan urusan kami. Takut nanti akan ada apa-apa, Muhammad masih belum bisa, makanya kami tak pilih Muhammad gitu. Ini kayak subhanallah, kayak pilkada, kayak pemilu pula jadinya memang. Orang-orang munafik dia akan memilih orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dia maka mereka lebih hebat, mereka nanti bisa menghadapi tantangan gini, Muhammad belum bisa katanya, seperti itu. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membawa Fatah ini kemenangan, binasri nabihi lidhari dinihi, untuk nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au amrin min indihi, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemenangan itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena untuk menjelaskan kenabian, menjelaskan Nabi Allah agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad akan diberi kemenangan. Maka setelah itu fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, maka mereka akan nadimin, akan menyesal. Mereka akan menyesal terhadap apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Maksudnya orang munafik kan gitu. Akhirnya setelah dia dukung orang-orang kufar, dukung orang-orang Yahudi dan Nasrani, Allah memberikan kemenangan pada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menyesal. Baru tahu Allah akan membela nabinya, bukan membela yang lain, musuh-musuh Allah. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'i alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Dan orang-orang yang beriman mengatakan kepada sebagian daripada mereka, ketika sudah nampak kedoknya sudah nampak, ini orang-orang munafik kedoknya sudah nampak, nampak ini dia yang pilih sana, yang pilih sana, yang pilih sana, yang jadi Yahudi Nasrani ini dia ikut sana. Nampak ketika Rasulullah dah menang, nampak orang itu baru timbul. Ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim, apakah mereka ini orang-orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan sumpah mereka ghayat ijtihadin fiha innahum lama'akum fiddin. Qala ta'ala, jadi apakah ini yang orang dulu disumpah atas nama Allah, dia ini bersama kalian agamanya? Innahum lama'akum fiddin. Qala ta'ala habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus, membatalkan amal-amal soleh mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang merugi. Orang munafik itu
ngaku-ngaku Islam juga, kesana ternyata larinya ke sana. Oh ini tahu orang dulu ngaku-ngaku Islam nih, nah nampak ternyata dia penipu dia, membengak dia. Allah akan hapus, Allah hapus semua amal-amal soleh mereka. Hapus. Kau nak sholat bersama Nabi, kau nak puasa bersama Nabi, kau nak jihad dengan Nabi, kau hapus semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Munafik, orang munafik. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang kembali dari kalian, maksudnya yartadi maksudnya murtad, barang arti yarji maksudnya kembali kepada agama asalnya. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang kembali dari kalian kepada agama asal, ilal kufur, wa qad tarda jama'atun fasawfa ya'tilau biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gini maksudnya. Hei orang-orang yang beriman, siapa yang murtad kembali ke agama kalian, maka Allah akan ganti nanti orang lain yang orang-orang itu Allah suka kepada mereka dan mereka juga suka kepada Allah. Tak masalah, kalian nak murtadlah, Allah akan kasih ganti orang-orang muslim yang baru. Itu. Jangan dikira dia murtad terus Islam lemah, tidak. Allah ganti lagi orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam hum qaumu hadza wa asara ila Abi Musa al-Asy'ari. Jadi mereka, hadis Rasulullah SAW, hum qaumu hadza, mereka adalah kaum ini, maksudnya kaumnya Abi Musa al-Asy'ari pada waktu itu. Ya, dia memeluk agama Islam dengan kaumnya. Gantinya orang-orang yang murtad. Gantinya orang, kadang-kadang sedih. Subhanallah, ini kita sudah istilahnya, ya ibaratnya ini kalau ini namanya agama, ataupun itu jamaah atau santren atau murid atau apalah. Ketika ada yang pergi dan sebagainya, secara hati kadang-kadang ini macam merasa gimana, entah sedih apa, tak usah pikir. Itu nanti semua Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apalagi yang keluar itu memang benda tak baik, wah pergilah, tak ada masalah bro. Pergilah yang jelek-jelek biar keluar, Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang baik-baik. Nah, itu. Seperti kasusnya Allah Subhanahu wa taala ini antara orang-orang munafik ya yang bersama dengan Rasulullah SAW, kemudian mereka murtad keluar dari Islam, kemudian Allah ganti dengan muslim yang baru yang lebih kualitasnya lebih bagus. Kalau ada yang keluar tapi memang orangnya tak bagus, pergilah, tak ada masalah ya, Allah akan ganti dengan yang bagus, lebih bagus. Jadi jangan bikin rasa sedih gitu, aduh sedih macam mana nih, keluar lagi, pergi lagi. Usah setelah sedih, Allah ganti nanti. Hum qaumu hadza
Wa asyara ila Abi Musa al-Asy'ari rawahu al-Hakim fi sahih, hadis diriwayatkan Imam Hakim di dalam sahihnya Imam Hakim. Adillatin 'alal mu'minin. Adillatin 'alal adillah yaitu atifin, mereka lemah lembut. Azizun asalnya hina, maksudnya nih hina ini apa? Mungkin orang ini sopan, lemah lembut gitu, enggak beringas. Mereka itu justru diganti, kalau dulu orangnya kayak gitu mah gantinya lebih bagus, orangnya sopan-sopan, rajin-rajin, nah, penyayang pada orang-orang yang beriman. Aizzatin alal kafirin asyidda, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Dulu orang munafik dengan orang kafir dia takut, ngangkat, menjilat, ngampu orang Yahudi dan Nasrani kafir, dia ampu sama orang-orang munafik. Lemah. Nah, kalau ini penggantinya mereka, masya Allah, dia dengan orang Islam dia baik, sopan, lembut, tapi dengan orang-orang kafir tak seperti orang munafik. Siapa? Dengan orang kafir macam gitu agama. Ini tidak ya, tegas dengan orang kafir, tegas. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak seperti orang munafik yang keluar tuh, yang murtad. Mereka ini perangnya itu pura-pura aja, penakut. Justru mereka itu mengendorkan semangat para mujahidin fisabilillah. Sibuk perang, sibuk ngajak balik aja. Wah, ini orang munafik. Melemahkan semangat para mujahidin. Wala yakhafuna laumata laib, dan mereka tidak takut celaannya orang yang mencela. Orang sudah betul ngapain dicela orang kok takut? Dicela orang kok takut? Dicela Allah takut. Dicela orang kok takut? Kalau betul ya tak usah takut. Kama yakhaful munafiqun laumal kufar, seperti orang-orang munafik itu paling takut dia dicela orang-orang kafir. Paling takut dicela orang-orang kafir. Tapi dia tak takut kalau dicela Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman gantinya dari kaumnya Abu Musa al-Asy'ari, mereka tak takut orang munafik, orang kafir nak bilang apa, lantaklah. Aku tak nak dihina apa, terserah, ya. Yang penting kita itu betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak usah gitu. Orang munafik kebalikannya, sifatnya kebalikannya. Jadi orang yang sangat tidak bermutu, para pengampu, para penjilat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Orang munafik itu, orang munafik itu para pengampu, para penjilat, dicari aman aja, kemana-mana nak cari aman. Wah, ini sifat-sifat kayak gini tidak usah diikuti, tegas-tegas saja. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu wasi'un alim. Dan itu semua sifat-sifat tadi itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita nih dikasih sifat yang bagus sama Allah. Sifat kita nak berjuang, peduli terhadap agamanya Allah, mau belajar, mau mengaji, memperdalam Islam, suka ilmu, suka ibadah. Siapa yang kasih itu? Allah yang kasih. Kita cuma terima kasih aja sama Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untung Allah pilih kita itu luar biasa nikmatnya. Coba bayangkan, apa kita bisa memilih sendiri? Tidak bisa. Itu pilihan Allah. Hidayah Allah kasih. Sama seperti Allah memilih para anbiya. Nabi Adam enggak pesan jadi nabi, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, sampai Nabi Muhammad, semuanya para anbiya enggak pesan jadi nabi, tapi Allah pilih, Allah tentukan kamu, dan seterusnya.
Al ulama warasatul anbiya, para ulama ahli warisnya para nabi. Allah tentukan ini untuk Allah pilih kita. Maksudnya kita bersyukur kepada Allah, bukan kita yang hebat. Tak adalah hebat. Kalau Allah dah pilih orang lain nak jadi apa? Allah bisa saja pilih orang lain kok. Yang di dalam masjid dikeluarkan, yang di luar dimasukkan. Siapa yang bilang tidak bisa? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita alhamdulillah kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian nak bersyukur Allah tambah. Alhamdulillah. Bukannya gampang dapat seperti ini. Itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang merasa nyaman di sana? Rasa nyaman padahal dia jauh. Dia rasa nyaman, dia senang. Alhamdulillah bukan kita kan gitu. Kita rasa nyaman di sini, alhamdulillah. Itu semua fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, karunia Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui bagi orang yang ahli atau pantas untuk mendapat karunia-Nya itu tadi. Wa nazala lama qala Ibnu Salam ya Rasulullah. Ayat berikutnya Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya wali kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Bukan. Wali kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, mereka yang membayar zakat. Wa hum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang ruku, yang khusyuk. Siapa wali kita? Itulah wali kita. Ya. Ini kata Allah nih, walimu itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan munafik. Wali kalian itu Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendirikan sholat, yang membayar zakat, dan mereka ruku, mereka khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dah wali kita, itu kawan kita. Tak usah cari yang lain. Sudah jelas-jelas jika Al-Quran gini masih cari yang lain. Macam mana coba? Sudah jelas. Tidak usah cari yang lain. Wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala walinya, maksud tempat memasrahkan urusannya, juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya Hizballah, kelompok Allah Subhanahu wa taala, partai Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang akan menang. Mereka adalah orang-orang yang menang, bukan orang-orang kufar, bukan. Jadi ini turun, ayat ini turun ketika Ibnu Salam berkata, ya Rasulullah, inna qawmana hajaruna. Jadi Abdullah bin Salam ketika dia masuk Islam ketemu sama Rasulullah, katanya Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, kaum kami meninggalkan kami. Jadi kami kini masuk Islam, kaum kami ini meninggalkan kami. Mereka dah tak kawan lagi dengan kami. Abdullah bin Salam ini kan yang masuk Islam, orang Yahudi masuk Islam. Mereka meninggalkan kami. Maka turunlah ayat ini. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya walimu itu adalah Allah, Rasulnya, orang-orang yang bermukmin, yang salat, yang zakat, yang ruku.
bukan mereka. Barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala walinya, tempat memasrahkan urusannya, juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka mereka itulah yang akan menang. Kau tak usah khawatir. Maksudnya biar dia nak tinggalkan kau tak ada masalah. Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang ditujukan kepada Ibnu Salam atau Abdullah bin Salam. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinahum huzwa wa la'iban. Sudah masuk belum ya? 5 menit lagi. Ya, sanggup. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinahum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhul ladzina takhudhu dinahum huzwa, jangan kau jadikan orang yang menjadikan agamanya itu mainan. Jadi untuk apa nih, sedagurau, untuk mainan. Mainan macam mana? Ya kitab mainin, dirobah sana, robah sini, yang mau diambil, yang tak mau disembunyikan, yang mau sampaikan yang tadi, untuk main-main, untuk apa ini namanya ya, tidak untuk betul-betul ya, untuk guyonan. Nah, gitu. Kau jangan jadikan mereka wali kalian, huzwan walaiban, dan menjadikan agama itu mainan. Kok agama jadi mainan? Ya itu jadi mainan lah tuh. Firman Allah dibikin main. Yang dibilang haram kata dia tidak, yang ini dirubah, yang ada disembunyikan. Itu namanya menjadikan agama itu mainan. Tak boleh. Nah, sama sekali. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, yaitu dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, dan orang-orang kafir, al-musyrikin, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Kau jangan jadikan mereka wali-walimu. Mereka telah menjadikan agama mereka guyonan dan permainan. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan menjadikan mereka sebagai wali-walimu jika kalian orang-orang yang beriman, shadiqina fi imanikum, yaitu betul-betul di dalam iman kalian. Nah, ini banyak ayat yang menunjukkan seperti itu. Udah, kau jangan jadikan mereka wali-walimu, wali orang-orang yang menjadikan agamanya mainan kok dijadikan pemimpin, jadikan wali. Na'udzubillah, na'udzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.